fil haji wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Sadaqallahu alazim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah yang pertama sekali kita tak lupa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada malam yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mulia ini, masih memberikan berbagai nikmat dan rahmat kepada kita semua dalam rangka untuk bersilaturahmi, tepuk tangan para calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam kiranya Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, kerabat dan keluarga beliau sekalian yang telah bersama-sama Rasulullah membawa umat manusia menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, juga membawa umat manusia dari manusia tidak berakhlak menjadi manusia yang berakhlak karim. Takdim wa takrim kepada Abu Hisham selaku muallim, guru yang semoga mengajar setiap malam Rabu di masjid yang sangat mulia ini, yang kami muliakan Gure, Imumci dan juga imum-imum rawatib lainnya yang juga berhadir, yang kami hormati ketua komplek beserta seluruh perangkatnya, para PKM masjid, dan juga yang sangat istimewa pada seluruh calon jemaah haji atau calon tamu Allah pada tahun ini, juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik yang turut hadir ikut berbahagia pada malam yang sangat mulia. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah sebagaimana yang telah dibacakan tadi, wa man farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah berniat haji, telah berkewajiban melaksanakan haji, maka orang tersebut fala rafasa, di sana setelah berniat fala rafasa, maka tidak boleh berbuat bersenang-senang antara suami istri, wala fusuqa, dan juga tidak boleh berbuat fasik, berbuat keji di antara sesama manusia, wala jidala, dan juga tidak boleh berbantah-bantah, tidak boleh berbeda-beda prinsip haji pentingnya. Nawati wala jidala, tidak boleh berdebat, mufaki, menjawab. Yang jelas dalam ayat, dalam firman Allah jelas, wala rafasa, tak boleh berhubungan suami istri, dan tidak boleh berbuat keji, berbuat
dalam ketika melaksanakan ibadah. Ini termasuk pandangan salah satu pandangan. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah banyak manasik yang telah diikuti, telah banyak aturan yang wajib haji, rukun haji, sunnah haji, semua telah dijelaskan dan sudah diketahui. Tapi ini hanya sekedar ulang kali. Jadi di antaranya itulah yang tadi, jangan kita di sana kalau mana perasaan cepet hati pulang tanggung jawab raya pulang seminggu. Namanya itu betul dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian kita yang perlu kita perhatikan ayat sambungan ayat berikutnya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan apa saja yang kamu lakukan di sana berupa kebaikan, ya'lamuhu Allah sangat mengetahuinya. Jadi di sana kita harus banyak membantu, harus banyak menolong orang lain. Kuncinya harus suka menolong, ringan tangan, membantu orang-orang tua, orang-orang lemah. Asal ada yang membutuhkan bantuan, terus cepat kita bantu. Insya Allah Allah membantu kita. Ya'lamu Allah mengetahui apa kebaikan yang kita lakukan. Jadi nyata juga ini balakat kebalak bantu dan oleh Allah. Menanti sebalik ketika ada yang hendak berbakti sesama jamaah haji, maka hendak akan kembali ke. Jadi pernah terjadi dalam jamaah kami ketika berdiri di salah kasempit di naung jamaah dari negeri lain hanya pada yang kamu terdesak. Ada hanya geser-geser coba Allah hanya itu pada di sehingga orang memasuki lautan manusia. Sampai ke pulau Sabari, pulau Mudi, dan modal itu nanti payah ribu. Nanti yang nanti sampai ini. Anak 5 menit, bana maju itu hari itu. Itu kau yang ada patut beli. Gak ada apa boleh budak yang gorai karena ini tanam mulia, tanam keramat, yang lain itu bagas yang dulu bagas turun penyawa. Di dunia tanya oleh ulama, suka membantu. Sebabnya menyahada itu bahkan tak perkara anda juga sama padang karena berdesak harus rela berbagi baju apa insya Allah hanya punya anak ibadah. Jadi boleh berbuat baik. Wa ma taf'alu min khairin boleh berbuat. Kemudian ayat berikutnya sambungan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Berbekallah kamu semua ketika berangkat haji, umrah,
Tabang obat-obatan yang kita mungkin obat-obat khusus, banyak ada tabang obat demam, rheumato, yang jadi batuk, kering, kerongkongan kering, panas dalam, batuk, nyata-nyata. Yang siapkan bekal termasuk obat-obatan, termasuk mungkin kadang makanan yang tidak sesuai dengan lidahnya. Tabah pokok penting dan sampai tinggi protein, garing yang kandung membantu ketika hanya makan apa lanjut tapi sekedar bekal untuk menjaga kesehatan. Fa inna khairaz zadi taqwa, tapi sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Memang bekal materi, bekal belanja perlu, tapi wa khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ilmu, keimanan, ketakwaan itu bekal yang paling utama. Makhluk mudah kibah di kampung menang krokodil, menyegangkung dan yang bertakwa krokodil bertakwa, menyegangkung radhi berjamaah krokodil insyaallah tadi, menyegangkung hanadana krokodil memang gagah. Jadi yang belum pegang, tapi dana wahai muzalina, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita, ketaatan kita, bukan untuk melancong, bukan untuk saya bukan saja hamba permadani oleh-oleh, bukan itu yang kita bawa, ketakwaan. Artinya kita berbuat ibadah betul-betul tak menggunakan kesempatan dan bekal kita untuk beribadah, termasuk bekal ilmu. Alhamdulillah mungkin sudah banyak menasih, sudah banyak diberitahu, sampaikan, sudah banyak kita mempelajari. Mudah-mudahan di sana mendapat haji yang baru. Bekal ketakwaan kita. Jadi istiqomah berjalan. Di Mekah haji dan di Madinah tidak ada haji, tidak ada haji, rukun haji, wajib haji, rangkaian ibadah haji di Mekah. Umrah juga ada. Di Mekah gelombang kita berangkat gelombang kedua ke Mekah dulu, Mekah Alim Mekah selesai di Mekah 30 hari baru berangkat ke Madinah. Di sebelum pulang ke Madinah biasanya 8 hari, 8 di Madinah. Di kegiatan di Mekah pulang haji dan umrah fokus rukun-rukun. Jadi buku yang kedua rukun haji, yang pertama niat, mungkin gelombang kedua kloter baju tidak berarti tato dengan berangkat, tato dengan haji, jadi menyedot dengan haji. Kalau mungkin haji ifrad, mungkin haji ifrad ketika berniat langsung niat haji, bukan niat umrah, niat haji. Cuma menunggu beberapa hari baru roh waktu pelaksanaan haji. Memang agak sulit baju. Menurut keputusan haji tamattu, haji ifrad. Tamattu berarti ketika berniat pertama niat umrah. Ini haji kan. Pakai ihram di asrama haji. Berarti pakai ihram asrama haji naik ke
keliling, kemudian sa'i 7 kali utara, kemudian putih atau syukur. Selesailah umrah. Nanti sudah bebas. Artinya bebas. Analis payah kontak. Analis. Ketika 8 Zulhijjah baru niat haji. 8 Zulhijjah niat haji. Kemudian melaksanakan rangkaian. Jadi kata sabok pandangan ini bahwa ada pantangan karena menyakitkan, ada pantangan yang bersedap-sedap. Jadi bersedap-sedap dilarang, sakit menyiksa juga dilarang. Bersedap-sedap pakai minyak wangi, berdekatan dengan suami istri juga bersedap-sedap dilarang. Yang menyakiti potong kuku, potong rumput, pohon kayu. Ini mungkin yang kadang-kadang tidak disadari. Sambil berdiri, sarang ada orang tatari pun kayu. Takut pada jungkir-jungkir nanti, coba pada kacau pun kayu. Untuk jungkir-jungkir kadang yang kalau nang apa kami. Nanti harus hati-hati. Jadi ketika ihram tidak boleh kuku sekalipun hampir terlepas karakter juga hancur tarik, hancur takut. Bahinan kita roh aku tak tarik. Gundik itu hancur takut bahagiannya. Jadi pantang. Yang laki-laki termasuk pantang pakai peci penutup kepala. Di ulaga lanjut ke kulit, urina lanjut ke muka. Jadi beda. Karena ternyata hanya kamu roh ini kalau dari pakai piang, roh ini piang dari tapi itu piang. Di melanggar, di begitu najis yang kedua sempak, karena memang tidak boleh harus 2 helai kain, 1 di pinggang, 1 selebar, 2 kain. Sempak yang terjadi tidak boleh. Jadi harus benar-benar. Ada juga kasus sampai ketika tawaf nampak kadang-kadang mungkin nanti waktunya dan sepatu jadi kalau langgar saya dengan 3 meter baju-baju apa kami baju-baju kaki kami cuma 2 juta senang ini murah ini on juta, leher juta, jadi 2,5 lebih raya ditaruh itu yang pegang mungkin ketika nasinya benar-benar ingat putih dan untuk kesempurnaan ibadah kita. Selanjutnya tanya kawatan tidak boleh. Saya tidak pernah di benteng, tidak pernah, tidak sering umrah, hanya antara tidak boleh. Rasa takabur, rasa sombong. Nangon ikut. Lo napo dari anak aku, boleh napo. Kapan aku orang anak aku jangan juga aku. Lepas awal aku tetap. Ampun ini kata harus benar-benar tawakal pada Allah, minta bantu pada Allah, mengharapkan pada Allah, bukan kepada manusia. Pulau tak umroh dan dari kerja biasa, anak-anak
boleh tak ikuti, boleh tak tetap, boleh tak tanya, tapi boleh tetap kepada Allah dalam hati tetap kepada Allah Subhanahu. Jadi mungkin tadi yang baca dari berdoa cuma orang berfokus kesempurnaan ibadah supaya tawaknya bersempurna, sa'inya bersempurna. Kadang-kadang tak cuma ibu-ibu yang berdoa peserta berdoa masa itu lembah yang awal, biar awal dulunya kadang-kadang anak juga 30 ada juga ada menyebabkan untuk bakal untuk ketika awal beritahu juga dia tak semua jauh lain yang ada aku tawah kau pada tawah cik aduh dia berkong aduh hati gak lain kalau ada kalau umrah kalau rukun kalau ada yang penuh yang pedih dah selesai baru juga tapi dia nak teh tawah hana semaya limonga kayak gitu berarti yang 7 ganda dah hana lainnya tawah itu untuk orang apa menantu tua dah dong gampang kali kan rutin bolong ya dia ulang nah dari itu pakaian penuh dia ulang kali ya ulang tawah jauh kayak mana tawah yang sa'i cuma gunting kau mati kami kamu pepet di dulu mati yang dipenyok kata itu yang pepet apa kurinya hanya juga hanya itu maya tawah baju jadi memang tawah seperti salah kecuali boleh berbicara apabila berbicara di tawaf sama seperti salah orang ada wudu bersih dari nangis sama kalau salah menghadap apa dengan dada kalau tawaf hadap apa dengan bahu kiri kebalikannya rendah jadi jalur kiri yang tawaf jadi dalam tawaf boleh berbicara tapi bicara yang baik apabila perlu kalau anda boleh nanti doa-doa kita memang ada putaran pertama ada doa putaran kedua suruh ini ada doa suruh kedua ada doa rukun yamani ada doa rukun hirafi rukun syami rukun ini masing-masing itu ada doa yang masing-masing. Diperbanyaklah doa di tempat-tempat yang mustajab. Untuk datang ke Ka'bah, kalau mau datang pegang Ka'bah setelah selesai. Tapi sebaiknya dalam saat ihram jangan pegang Ka'bah. Karena di Ka'bah banyak wangi. Ka'bahnya lu wangi, tubuh wangi, gosok wangi. Dan yang ihram kan hanya pakai wangi. Dilarang pakai wangi. Kita ketika tidak melaksanakan ihram baru boleh dan sedang tawaf tidak boleh sedang tawaf. Tawaf harus sempurnakan lebih jauh lebih jauh. Karena kalau dekat samping Ka'bah berdesak-desak khawatir jatuh. Tapi dia itu agak longgar. Lebih baik jauh, longgar, enak, lapar Islam. Kampung itu jauh ini Ka'bah
balik letak yang asal tawa. Kemudian ketika berangkat ke Madinah, yang pertama kita ke Madinah harus dengan tawadhu, dengan lemah lembut, karena datang ke kampung Rasulullah. Tidak boleh bersorak-sorak di Mekah baliknya. Di Madinah tidak boleh bersorak-sorak, dengan tawadhu, merendah diri, karena kita berjalan di kampung Rasulullah. Kemudian tujuan ke Madinah untuk ziarah. Tujuan pertama ziarah. Tujuan kita ke Madinah pertama ziarah. Rasulullah mengatakan, barang siapa datang berhaji dan umrah tidak menziarah itu, maka dia sungguh sombong dengan aku. Dan Rasulullah juga bersabda, barang siapa menziarah itu karena aku telah wafat, maka seolah-olah sama dengan dia berziarah padaku ketika aku masih hidup. Dikinoleh sekian sudah ribuan tahun dengan Rasulullah. Meskipun Rasulullah sudah wafat, kita ziarah ke makamnya seperti kita ziarah masih hidup. Dan memang aura di dekat kuburan Nabi terasa-rasa Rasulullah masih hidup. Aura terasa syahdu, rasa rindu ke Rasulullah, lagi-lagi Rasulullah udah tidak masih hidup. Memang hatinya punya ziarah yang Rasul, lahir ziarahnya memang di tujuan pertama ke Madinah ziarah Rasulullah. Jadi jalan ziarahnya umpama masjid, ini masjid Nabawi, kita ke sana, jalur masuk untuk ziarah di belakang ini, lalui sebelah kanan, di belakang ini memang kayak lorong, lagi lorong juga. Di sini lokasi kuburan. Berikutnya memang Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kemudian beri salam kepada Abu Bakar, beri salam kepada Muhammad, sambil menyeroti beliau. Akhirnya yang kedua pertama ziarah. Punya ziarah di Ibrahim tidak dilarang. Ziarah setiap hari boleh, tidak dilarang. Masuk ke Raudhah. Yang kedua tujuan ke Madinah ingin masuk Raudhah. Di Raudhah posisinya masjid menghadap kita, sebelah kiri di dalam masjid. Itu maknanya. Antara makna kuburan Nabi dengan mimbar itu namanya Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari Raudhatun min riyadil jannah. Jadi antara rumahku dan mimbarku adalah satu kebun dari kebun surga. Di surga di dunia di situ adalah masjid Madinah, di depan sebelah kiri mimbar, sebelah kiri. Antara mimbar dengan rumahnya. Rumah Nabi di mana? Di kubur Nabi. Karena Nabi dikebumikan di dalam rumahnya. Karena berluasa, dia berada di dalam masjid. Dia Raudhah. Harus masuk ke dalam Raudhah. Kalau dulu menurut antrian, kalau kita mau antri tiap hari dapat masuk ke Raudhah. Titik malam itu yang penting antri, karena jangan sistem antri. Jadi kita maju sistem pakai tasrek surat izin. Nah tiket surat izin. Semuanya jemaah haji memang sudah diurus oleh pemerintah.
Selebihnya harus melalui aplikasi. Aplikasi masuk nanti. Juga aplikasi masuk. Cuma kamu kalau di rumah orang coba jamaah cara bagi kampung cara mana yang mati. Saya mati. Tapi mungkin dua tiga belum dalam Allah tiga lewat aplikasi. Dengan meeting, dengan meeting, baik tiga ada maroda, asyuga, beliau aneh. Tapi namanya jadi mungkin menyajikan jadilah dalam maroda, menyajinya mungkin tiga menjadi alhamdulillah. Dan kita kalau kita semayang warna sunat aja sunat taubat semayang dulu dan karena mustajabah doa dan nanti waktu terdedah itu menjadi itu menjadi apa orang itu menjadi orang nyutir mana ada orang lima lebih dan jadi yang pertama ke Madinah ingin ziarah Rasulullah, yang kedua ingin masuk ke Raudhah, yang dapat masuk ke surga, yang ketiga mendapat arba'in, yang ketiga ke Madinah usahakan kita mendapat arba'in. Arba'in adalah salat berjamaah 40 waktu. Untuk bertemu salat jamaah dalam masjid Nabi. Yang arba'in. Maulah Allah. Yang dari turun dia penting. 80 euro di bawah boleh. 80 euro. Apa? Tinggal nanti disebutkan dalam hadis 40 kali berjamaah baru surga. Jadi kemudian Masjid Nabawi, Masjid Dasar, Masjid Awal ini yang Masjid Awal pagi-pagi lampu-lampu kira emas. Jadi yang ikut dalam masjid yang rayu ikutnya yang masjid baru beauty sama. Tapi yang tak upayakan duduk masjid yang paling depan. Karena inilah para sahabat-sahabat Nabi, sahabat Nabi, tapi ini di rumah yang dulu. Ini ada perluasannya. Kan akan duduk-duduk jadi punya mungkin gitu. Olehnya jamaah ini 1 jam sebelum azan harus berada dalam masjid. Hidup semayang saya berada dalam masjid. Ya, tengok tangan yang di atas yang kayak gitu. Kalau hari Jumat yang luar biasa. Karena Jumat sebagai minggu para pegawai polisi dan hari Jumat adalah hari itu juga ke Masjidil Haram Nabawi. Memang bahan di sehingga padat. Jadi nyawa Jumat yang semayang pokok harus korban dua. Ya, dia harus apa? Dia semayang Isya, mungkin sarapan, malahan duduk siang, bawah. Jadi korban ada mana berangkat ke masjid, ke masjid fokus, cara-cara itu fokus, cara itu tinggi. Ada orang sebelum azan
memang urung ambisi, urung memang untuk masuk ke masjid Nabi luar biasa. Di waktu kecil dengan etika nawawi, menyasar tak boleh pulang, asal langsung tunggu maghrib di dalam masjid. Jamaah betul, doa, meratib. Dan maghrib tunggu isya, isya. Menyatakan bahwa maghrib maghrib. Pulang maghrib itu maghrib. Ini menyata maghrib isya baru. Mungkin bagiannya buku yang ingat kedua, mudah-mudahan wujud berkasih dan menunjuk, mudah-mudahan mendapat haji mabrur, karena tidak ada alasan haji mabrur melahirkan syurga. Alasan haji mabrur adalah syurga bulan. Hanya alasan lain kecuali masuk ke syurga. Terima kasih ya, tentu banyak selamat, banyak selamat berbuat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu selamat dalam perjalanan sampai ke tujuan dan sampai ke wadi aman, sehat, berkah, tidak ada kurang.
Demikian saya secara sujud yang akan kita pada Oktober tahun 2025. Saya selalu mewakilkan sahabat bila saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ucapkan salam selamat warga dan acara Bapak Presiden ini. Jadi mengenai Haji mabrur, mabrur. Pak Ustaz Nurdin juga akan kembali ke tanah suci. Amin. Amin. Ya gaya habis.